Tidak semua bangunan dibangun untuk ditinggali. Sebagian dibangun untuk menagih. Di sebuah sudut kota, berdiri proyek bangunan yang tak pernah selesai. Siang hari tampak kosong, tapi malam hari ia bekerja. Warga menyebutnya proyek mangkrak. Para pekerja menyebutnya sial. Dan mereka yang pernah masuk ke dalamnya, tidak semuanya kembali butuh. Ini bukan cerita tentang kecelakaan kerja, bukan pula sekadar bangunan terbengkalai. Ini adalah kisah tentang pesugihan, tentang perjanjian yang tidak pernah mencantumkan akhir, dan tentang pocong yang bukan penjaga, melainkan bagian dari bangunan itu sendiri. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini tidak dimulai dari kematian, tapi dari keuntungan pertama. Proyek itu berdiri di pinggir kota. Ruko 3 lantai yang seharusnya selesai 2 tahun lalu, tapi entah kenapa selalu berhenti di tengah jalan. Warga sekitar menyebutnya proyek mangkrak. Tapi anehnya, setiap malam bangunan itu tidak pernah benar-benar sepi. Saya tahu cerita ini karena saya sempat bekerja di sana, sebagai tukang cor tambahan selama kurang lebih 2 minggu. Hari pertama masuk, mandor kami, Pak Darman, langsung berpesan, kalau lembur, jangan naik ke lantai 3 sendirian. Kerja saja di bawah. Apapun yang terjadi, jangan nengok ke atas. Kami mengira itu cuma larangan standar proyek. Sampai malam pertama lembur tiba. Jam sudah lewat 11 malam. Pekerja lain pulang satu persatu. Tinggal saya dan 2 orang lagi. Saat itulah kami mendengar suara langkah berat dari lantai 3. Padahal tidak ada siapa-siapa di atas. Tangga sudah kami cek. Gelap, kosong. Lalu terdengar suara seperti kain basah diseret di semen. Bukan langkah kaki biasa, lebih seperti sesuatu yang melompat pelan. Salah satu teman saya langsung berbisik, "Mas, itu suara pocong ya?" Belum sempat dijawab, dari lubang tangga muncul bau tanah basah bercampur kapur barus. Kami turun tanpa bicara apapun. Dan anehnya, besok paginya, Pak Darman marah besar. Bukan karena kami pulang cepat, tapi karena lantai 3 sudah dicor rapi, padahal tidak ada pekerja yang naik ke sana semalaman. Mandor yang terlalu cepat kaya. Sejak proyek itu berjalan lagi, semuanya berubah cepat. Bangunan yang sebelumnya tidak laku, langsung dibeli investor. Material selalu cukup, meski tak pernah jelas dari mana datangnya. Pak Darman mendadak beli mobil baru, rumahnya direnovasi. Tapi sebagai gantinya, kecelakaan mulai terjadi. Minggu kedua saya kerja, seorang tukang jatuh dari lantai 2. Katanya terpeleset. Padahal saksi bilang, tubuhnya seperti ditarik dari belakang. 3 hari kemudian, satu pekerja lagi jatuh dari tangga darurat. Sebelum jatuh, dia sempat teriak, "Jangan dekat-dekat." Dia lompat. Sejak saat itu, kami tahu, yang bekerja di proyek ini bukan hanya manusia. Ritual di tengah malam. Suatu malam, saya sengaja kembali ke proyek karena tertinggal ponsel. Jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Lampu lantai 3 menyala. Di sana saya melihat Pak Darman berdiri sendirian. Di depannya, sesosok pocong berdiri menghadap tembok, tidak bergerak. Kain kafannya kotor, bagian kaki menggantung, seolah baru dikubur. Pak Darman berbicara dengan suara gemetar. "Bangunan ini sudah aku serahkan. Tapi jangan ambil yang lain dulu." Pocong itu melampat sekali. Dan tepat setelah itu, lampu mati. Saya lari tanpa menoleh lagi. Besoknya, Pak Darman tidak masuk kerja. Hari ketiga Pak Darman absen, kabar buruk datang. Ia ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya terjatuh dari tangga loteng, yang membuat semua orang merinding. Di CCTV rumahnya, terlihat Pak Darman naik tangga sendirian, lalu terdorong jatuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sejak saat itu, proyek tidak pernah dilanjutkan lagi. Namun bangunan itu tetap berdiri. Dan sampai sekarang, warga sekitar masih melihat. Pocong berdiri di lantai 3, setiap malam Jumat, menghadap ke bawah, seolah menunggu pekerja baru. Setelah Pak Darman meninggal, proyek itu resmi ditinggalkan. Pagar seng ditutup, spanduk proyek dicopot, dan nama kontraktor dihapus. Tapi bagi warga sekitar, bangunan itu justru mulai hidup. Saya tidak pernah kembali ke sana sebagai pekerja. Namun cerita ini saya dengar dari Satpam Malam, Pak Rojak, orang terakhir yang menjaga gedung itu sebelum benar-benar kosong. Satpam yang tidak pernah berani naik ke lantai 3. Pak Rojak hanya berani berjaga di pos depan.
Setiap jam 12 malam tepat, ia selalu mendengar suara loncatan berat dari lantai atas. Bukan satu, tapi 3 kali loncatan. Teratur, seperti sedang berpatroli. Anehnya, suara itu selalu berhenti di atas lubang tangga, tepat di titik orang sering jatuh saat proyek masih berjalan. Pak Rojak pernah memberanikan diri menengok lewat tangga. Yang ia lihat membuatnya langsung muntah. Di ujung lantai 3, berdiri pocong yang kain kafannya sudah berubah kecoklatan, berdiri menghadap ke lubang tangga. Bukan menatap ke bawah, tapi menunggu sesuatu naik. Suatu sore, 2 anak SMP masuk ke proyek. Katanya cuma mau bikin konten video. Satu anak berhasil keluar sambil menangis histeris. Yang satu lagi tidak pernah ditemukan hidup. Pencarian berlangsung 2 hari. Akhirnya jasadnya ditemukan di lantai 2, tepat di bawah lubang tangga lantai 3. Lehernya tertekuk tidak wajar, dan yang paling membuat polisi terdiam, di tubuhnya ditemukan bekas kain kafan membelit dada dan lengan, padahal di lokasi tidak ada kain apapun. Sejak itu, warga mulai sadar bangunan ini tidak menyerang sembarangan. Ia memilih. Beberapa minggu kemudian, seorang pria gelandangan tinggal di dalam proyek. Malam pertama aman. Malam kedua, warga mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Saat dicek pagi harinya, pria itu ditemukan duduk bersandar di tembok, sudah meninggal. Posisinya seperti orang menunggu antrian. Mulut terbuka, mata melotot ke arah tangga. Di lantai ada bekas jejak seret kain basah mengarah ke lantai 3. Tidak ada luka. Dokter hanya bisa menyimpulkan gagal jantung karena ketakutan ekstrim. Bangunan yang mulai menolak orang tertentu. Yang aneh, tidak semua orang diganggu. Beberapa pemulung masuk tanpa kejadian apapun. Tukang parkir sekitar aman. Tapi orang-orang yang naik ke lantai 2 atau 3, masuk malam hari, berniat tinggal atau menguasai bangunan, selalu mengalami kejadian buruk. Seolah bangunan itu sudah memiliki pemilik baru, dan pemilik itu tidak suka berbagi. Pesan yang tertinggal di dinding. Suatu pagi, warga menemukan tulisan di dinding lantai dasar. Bukan cat, bukan darah, tapi seperti bekas tangan berbalut kain kafan membentuk tulisan "Belum lunas". Sejak hari itu, warga sepakat tidak ada lagi yang boleh masuk karena mereka tahu bangunan ini belum selesai membayar dan belum selesai menagih. Setelah kematian anak SMP dan gelandangan itu, proyek resmi ditutup total. Pagar seng digembok, listrik diputus, tidak ada penjagaan. Tapi anehnya, bangunan itu kembali bekerja. Lampu yang menyala sendiri. Warga sekitar mulai melapor. Setiap pukul 1.17 dini hari, lampu di lantai 2 dan 3 menyala bersamaan. Padahal tidak ada aliran listrik. Suara mesin molen terdengar dari dalam. Besi beradu, dan paling sering, suara loncatan berat dari atas. Seperti seseorang sedang memberi aba-aba kerja. Telepon tengah malam. Yang lebih mengerikan, beberapa mantan pekerja menerima telepon misterius. Nomor tidak dikenal. Saat diangkat, tidak ada suara manusia. Hanya suara adukan semen, bunyi besi dipukul, dan napas berat terbungkus kain. Salah satu tukang mengenali suara itu. Itu suara Pak Darman, tapi seperti berbicara dari dalam karung.
Semua yang menerima telepon bermimpi sama malam itu. Mereka bermimpi kembali ke proyek, bekerja seperti biasa, dan tidak boleh berhenti. 3 hari setelah telepon itu, seorang mantan tukang bernama Reno ditemukan di lokasi. Ia datang sendiri malam hari. CCTV minimarket depan proyek merekamnya masuk pukul 00.58. Reno berjalan seperti orang dipanggil. Pagi harinya, ia ditemukan di lantai 2. Masih hidup, tapi tidak bisa bicara. Tangannya penuh bekas lilitan kain. Kakinya lecet, seperti sering melompat di atas semen kasar. Saat dibawa ke rumah sakit, ia hanya mengulang satu kalimat. Belum selesai, lantai 3 belum dikunci. Reno meninggal 2 hari kemudian. Satpam lingkungan menemukan sesuatu yang membuat warga panik. Di papan backisting lantai 1, tertulis nama-nama tukang proyek. Bukan ditulis cat, tapi seperti ditekan dari balik kayu. Nama Pak Darman ada paling atas. Di bawahnya, Reno. Dan di baris ketiga, nama saya. Saya tidak pernah kembali ke sana. Tapi sejak malam itu, saya mulai mendengar suara adukan semen di depan rumah saya setiap lewat jam 1. Warga melihat sosok-sosok bayangan bekerja di lantai 3. Jumlahnya banyak, semua bergerak serempak. Dan di tengah mereka, pocong itu berdiri sebagai mandor. Diam, menghadap ke lubang tangga. Menunggu siapa lagi yang dipanggil kembali. Semua orang mengira proyek itu hanya punya 3 lantai. Itu yang tertulis di papan perizinan. Itu yang terlihat dari luar. Tapi kenyataannya, ada 1 lantai lagi. Lantai yang tidak pernah tercatat, tidak pernah dicor secara resmi, dan tidak boleh disebutkan dalam rapat proyek manapun. Tangga yang tidak masuk denah. Cerita ini datang dari Pak Hadi, tukang besi tua yang pernah bekerja paling lama. Suatu malam, ia tersesat di dalam bangunan. Saat mencari toilet, ia menemukan tangga sempit di balik dinding batako. Tangga itu turun, bukan naik. Padahal di denah tidak ada basement. Anak tangga itu kasar, lembab, dan berbau kain kuburan. Setiap langkahnya menimbulkan suara kain basah diseret. Pak Hadi mengaku saat sampai di bawah, ia melihat lantai semen kasar, belum pernah dihaluskan dan tidak pernah dikerjakan manusia. Ruang perjanjian. Di lantai itulah Pak Hadi melihatnya. Bukan 1, tapi 7 pocong berdiri melingkar. Di tengah lingkaran ada meja kayu proyek, segelas air keruh, gulungan kain kafan, dan surat perjanjian yang sudah tertanam di semen. Pak Darman berdiri di sana, sendirian. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia membaca perjanjian dengan suara gemetar. Bangunan ini aku serahkan, keuntungan aku ambil, tapi nyawa akan dibayar bertahap. Saat kalimat itu selesai, salah satu pocong meloncat maju 1 langkah. Kenapa pekerja selalu jatuh di titik yang sama? Pak Hadi akhirnya mengerti. Lubang tangga lantai 3 bukan kecelakaan. Itu poros penghubung ke lantai ini. Setiap orang yang jatuh di sana tidak jatuh ke lantai 2. Mereka jatuh ke lantai yang tidak pernah dibangun. Dan di sanalah perjanjian dibayar sebagian. Bekas yang tidak bisa dihapus. Setelah Pak Darman meninggal, warga mencoba menutup semua akses. Dinding dicor ulang, tangga ditutup beton. Tapi setiap pengecoran selalu retak di titik yang sama. Dari retakan itu muncul bau tanah basah, sisa serat kain kafan, dan tulisan samar di semen masih dibutuhkan. Kenapa proyek tidak pernah bisa dijual? Seorang notaris pernah mencoba mengecek aset. Saat turun ke lokasi, ia melihat denah lama.
Di kertas asli ada coretan tangan. Lantai keenor bukan milik manusia. Sejak saat itu, tidak ada investor berani menyentuh proyek ini. Karena semua tahu, pusat perjanjian masih aktif. Dan selama lantai itu ada, bangunan akan terus mencari pekerja. Awalnya, semua orang mengira yang terlibat dalam proyek itu hanyalah para pekerja. Nama-nama yang muncul di papan bekisting, korban yang jatuh, suara kerja malam, semuanya selalu berkaitan dengan tukang bangunan. Sampai akhirnya, keluarga mereka mulai ikut terdata. Nama yang bertambah sendiri. Papan kayu di lantai 1 tidak pernah dibersihkan lagi. Tapi setiap minggu nama baru muncul. Yang aneh, bukan nama pekerja, melainkan nama istri, nama anak, bahkan nama orang tua yang tidak pernah menginjakkan kaki ke proyek. Nama Reno kini tidak sendiri. Di bawahnya tertulis, Anak Reno, 6 tahun. Tulisan itu kecil, seperti ditekan dari balik kayu oleh jari terbungkus kain. Teror di rumah, bukan di proyek. Keluarga para pekerja mulai mengalami hal yang sama, meski rumah mereka berjauhan. Setiap pukul 01.17 dini hari, anak-anak terbangun dan berkata hal serupa. Ayah masih kerja, ayah belum pulang dari lantai bawah. Padahal para ayah sudah lama berhenti bekerja atau sudah meninggal. Beberapa istri melihat jejak kaki tanah basah di dapur. Jejak itu berhenti di depan kamar anak. Dan di jendela, kadang terlihat bayangan putih melompat pelan, seperti sedang menghitung. Korban yang tidak terdaftar. Seorang istri pekerja tiba-tiba meninggal dalam tidur. Tidak sakit, tidak ada tanda kekerasan. Di tangannya ditemukan serat kain kafan. Dokter tidak bisa menjelaskan. Warga mulai mengerti satu hal mengerikan. Perjanjian tidak hanya menghitung pekerja, tapi semua yang bergantung pada mereka. Mereka disebut korban yang tidak pernah dihitung di awal. Usaha memutus rantai. Seorang tokoh agama mencoba membantu. Ia menyarankan para keluarga pindah rumah, memutus komunikasi, tidak menyebut nama proyek itu lagi. Tapi malam pertama setelah ritual, salah satu anak berkata, pindah kemanapun, lantai bawah ikut. Malam itu di dinding rumah mereka muncul retakan kecil. Dari dalam retakan itu terdengar suara adukan semen. Pengakuan terakhir dari orang dalam. Pak Hadi akhirnya mengaku sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dalam perjanjian itu, Pak Darman tidak menyebut jumlah korban. Ia hanya berkata, selama bangunan ini berdiri, ambil siapapun yang masih terhubung. Dan bagi mereka di lantai yang tidak pernah dibangun, keluarga adalah bagian dari struktur. Sejak saat itu, warga sepakat satu hal. Proyek ini bukan lagi soal bangunan, tapi tentang rantai nyawa yang terus bertambah. Setelah keluarga para pekerja mulai menjadi korban, proyek itu tidak lagi diam. Bangunan seolah menyadari satu hal. Mandor sudah mati, tapi pekerjaan belum selesai. Dan setiap pekerjaan butuh penerus. Nama yang dilingkari. Suatu pagi, warga menemukan papan bekisting itu berubah. Nama Pak Darman dicoret sendiri, bukan dihapus, tapi disilang kasar, seperti dianggap tidak layak lagi. Di bawahnya, satu nama dilingkari tebal. Nama itu milik Arif, anak tertua Pak Darman. Arif tidak pernah bekerja di proyek. Ia hanya sering mengantar makanan saat ayahnya masih hidup. Tapi bagi bangunan itu, ia sudah terhubung. Tanda-tanda pemilihan. Sejak namanya muncul, hidup Arif berubah. Setiap malam, ia bermimpi. Berdiri di lantai 3, memegang daftar pekerja. Sementara Pocong berdiri di belakangnya, diam. Di siang hari, tangannya sering bergetar, seperti sedang memegang sesuatu yang berat dan basah. Di kamar Arif, keluarganya menemukan bau kapur barus, bercak tanah di bawah kasur, dan potongan kain putih terselip di lemari. Tidak ada yang berani membuangnya. Pemanggilan pertama. Suatu malam, listrik di rumah Arif padam. Ponselnya menyala sendiri. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Datang, mandor baru.
Jam di layar menunjukkan 0117. Arif berdiri tanpa bicara, matanya kosong. Ibunya mencoba menahan, tapi Arif berkata pelan, "Kalau aku nggak datang, yang dipanggil adik." Ia pergi, dan tidak ada yang berani mengikutinya. Mandor yang tidak pernah dilantik. CCTV proyek kembali aktif malam itu. Arif terlihat masuk, berdiri lama di lantai dasar, lalu naik ke lantai 3. Di atas, terlihat beberapa bayangan pekerja bergerak, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Di tengah lantai, Arif berdiri kaku. Dan dari sudut gelap, pocong itu melompat sekali, 2 kali, lalu berhenti tepat di depannya. Setelah itu, kamera mati. Penerus tanpa pilihan. Keesokan paginya, Arif ditemukan di lantai 1. Masih hidup, tapi rambutnya memutih setengah. Di tangannya ada bekas lilitan kain kafan, rapi, seperti ikatan jabatan. Ia hanya berkata satu kalimat, "Aku cuma ngatur, siapa yang kerja dulu." Sejak hari itu, papan bekisting tidak pernah menulis nama Arif lagi. Sebagai gantinya, nama-nama baru muncul lebih cepat. Karena bangunan itu, kini punya mandor lagi. Sejak Arif menjadi mandor tanpa jabatan, proyek itu berubah. Bukan lagi sekadar tempat terlarang. Ia menjadi wilayah yang tidak mengizinkan siapapun pergi dengan utuh. Jalan yang selalu kembali ke depan proyek. Warga mulai menyadari keanehan. Siapapun yang melewati jalan depan bangunan itu setelah pukul 1.17 akan selalu kembali ke titik yang sama. Motor berputar arah. Mobil terasa seperti berbelok jauh. Tapi ujungnya, lampu proyek itu muncul lagi di depan mata. Seorang ojek online bersumpah ia sudah berkendara hampir 20 menit. Namun jarak di GPS tidak pernah berubah. Dan dari lantai 3, terlihat sosok putih berdiri diam, seolah memastikan tidak ada yang lolos. Pekerja yang berhenti, tapi tidak pernah pulang. Beberapa pekerja bayangan yang biasa terlihat malam hari mulai berkurang. Bukan karena selesai, tapi karena mereka dikunci. Warga mendengar suara teriakan dari dalam bangunan, bukan minta tolong, melainkan minta izin pulang. "Pak, cukup 1 malam lagi." Tidak pernah ada jawaban. Hanya suara loncatan pelan, disusul suara pintu besi tertutup sendiri. Rumah yang tidak lagi aman. Keluarga para pekerja mulai merasakan perubahan paling parah. Pintu rumah sering terkunci dari dalam. Jendela tidak bisa dibuka. Dan setiap malam, rumah terasa menyempit. Seorang ibu berkata, dinding kamarnya perlahan mendekat, sementara suara adukan semen terdengar dari balik tembok. Di cermin, ia melihat bayangan bangunan proyek, seolah rumahnya menyatu dengan lantai yang tidak pernah dibangun. Arif yang tidak bisa pergi. Arif naik bus keluar kota, duduk di kursi belakang, tidak bicara dengan siapapun. Tapi ketika bus berhenti, Arif turun di depan proyek itu lagi. Wajahnya kosong, mulutnya bergerak pelan. Keluar sudah ditutup. Sejak saat itu, Arif tidak pernah mencoba pergi lagi. Bangunan yang sudah menjadi pemilik. Seorang warga tua akhirnya berkata jujur, "Ini bukan proyek mangkrak, ini bangunan yang sedang tumbuh." Bangunan itu tidak lagi menunggu korban. Ia mengurung semua yang terhubung, mengubah lingkungan menjadi bagian dari strukturnya. Dan pocong itu bukan penjaga, ia adalah kunci. Kini tidak ada lagi yang berani mendekat, karena semua tahu jalan keluar sudah ditutup. Dan yang satu-satunya tersisa adalah menunggu bangunan itu selesai dengan caranya sendiri. Tidak ada pengumuman, tidak ada korban besar di awal. Bangunan itu berhenti memanggil manusia. Dan justru disitulah semua orang sadar, pekerja sudah tidak dibutuhkan lagi. Hari pertama tanpa suara, pukul 1:17 lewat tanpa apapun. Tidak ada lampu menyala, tidak ada suara adukan semen, tidak ada loncatan.
Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, proyek itu benar-benar diam. Warga justru gelisah karena mereka tahu diam di tempat itu bukan tanda selesai. Arif menghilang. Arif terakhir terlihat duduk di lantai dasar proyek, bersandar di pilar beton. Ia tidak terikat, tidak diseret. Ia hanya duduk menunggu, seperti pekerja yang jam kerjanya sudah habis. Pagi harinya Arif tidak ada. Yang tertinggal hanya helm proyek berdebu, daftar nama kosong, dan satu potong kain kafan terlipat rapi. Tidak ada jasad, tidak ada darah. Seolah Arif diterima sepenuhnya. Bangunan yang menutup dirinya sendiri. Dalam hitungan minggu, perubahan terjadi cepat. Retakan menutup sendiri. Pintu besi berkarat mengunci permanen. Tangga ke lantai 3 runtuh ke dalam, menghilangkan akses terakhir manusia. Dari luar, bangunan itu tampak utuh, selesai. Tapi tidak ada satupun izin resmi yang pernah terbit. Warga yang berani bersumpah melihat ini. Pada malam Jumat terakhir sebelum semua berhenti, pocong itu terlihat meloncat ke tengah lantai 3. Lalu, berdiri tegak, tidak bergerak lagi. Kain kafannya mengering, warna tanah memudar. Ia bukan menghilang, ia menyatu. Sejak itu, tidak pernah ada penampakan lagi. Beberapa bulan kemudian, nama pemilik tanah di sertifikat berubah sendiri. Bukan nama manusia, hanya tertulis, blok selesai. Notaris menolak memproses. Pemerintah daerah menutup berkas. Secara hukum, bangunan itu tidak ada. Secara nyata, bangunan itu hidup dan lengkap. Sekarang, siapapun yang lewat di siang hari hanya melihat ruko kosong. Tapi mereka yang lewat tengah malam akan merasakan udara lebih berat, bau kapur baru samar, dan perasaan sedang diawasi oleh sesuatu yang sudah memiliki tempatnya sendiri. Bangunan itu tidak lagi butuh manusia, tidak lagi menagih, karena ia sudah menjadi pemilik. Dan proyek itu akhirnya selesai. Cerita ini kami sampaikan sebagai pengingat bahwa tidak semua bangunan dibangun oleh tangan manusia. Dan tidak semua utang bisa dibayar dengan nyawa orang lain, tanpa suatu hari diambil seluruhnya.